Di sebuah pedalaman terpencil di lereng bukit yang dikelilingi hutan belantara, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Cibulo. Kampung ini terkenal dengan kebun kopinya yang luas dan subur. Mayoritas penduduk di kampung ini bekerja sebagai petani kopi atau penggembala. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh warna. Di ujung kampung, di sebuah gubuk kecil yang hampir roboh, tinggallah seorang pemuda bernama Dudung bersama neneknya yang sudah renta. Dudung adalah pemuda sederhana yang kesehariannya menggembalakan kerbau dan membantu neneknya bekerja di kebun kopi milik juragan-juragan kaya di kampung itu. Hidup Dudung penuh perjuangan, namun ia tak pernah kehilangan senyumnya. Nenek Dudung adalah sosok yang bijaksana. Meski usia dan fisiknya sudah melemah, ia tetap bekerja keras demi membantu Dudung. Bagi Dudung, nenek adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Gubuk tempat tinggal mereka sangat sederhana. Dindingnya dari anyaman bambu yang mulai berlubang, atapnya dari daun rumbia yang sebagian sudah bocor. Namun, di tengah kesederhanaan itu, Dudung menemukan kebahagiaan dalam cintanya pada seorang gadis bernama Erna. Erna adalah putri dari juragan kopi terkaya di kampung itu, Pak Dirman. Walaupun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, cinta mereka tumbuh dengan tulus. Siang itu, matahari bersinar cerah. Dudung sedang menggembalakan kerbaunya, Bobo, di sebuah padang rumput yang luas di pinggir hutan. Tangannya memegang sabit kecil untuk memotong rumput yang subur. Karung yang ia bawa hampir penuh terisi rumput segar untuk makanan Bobo. Angin sepo-sepo berhembus, membawa aroma dedaunan dan bunga liar. Saat sedang sibuk memotong rumput, terdengar suara wanita memanggil dari kejauhan. "Kang Dudung! Kang Dudung!" Suara itu terdengar merdu, namun cukup lantang. Dudung menoleh. Dilihatnya seorang gadis berjalan mendekatinya dengan membawa sesuatu. Itu Erna, kekasihnya. Dudung tersenyum tipis, lalu berdiri menunggunya. "Erna, ngapain kamu kesini?" Tanya Dudung sambil membersihkan keringat di dahinya. "Aku nyariin kamu, Kang. Aku bawain kamu nasi sama lauknya," kata Erna sambil menyodorkan bungkusan yang dibungkus daun pisang. "Kamu gak usah repot-repot kayak gini. Sebentar lagi aku juga pulang, bisa makan di rumah sama Bobo," jawab Dudung sambil melirik ke arah kerbau kesayangannya yang sedang asyik merumput. "Udah gak apa-apa, Kang. Aku seneng bawain kamu makanan. Sini, duduk dulu, makan dulu. Aku juga bawain air," kata Erna sambil duduk di atas rumput. Dudung menuruti permintaan Erna. Ia duduk di sampingnya, membuka bungkusan nasi itu, dan mulai makan. Aroma masakan segera memenuhi udara, membuat perut Dudung yang lapar semakin keroncongan. Dudung makan dengan lahap. "Enak nggak, Kang?" Tanya Erna sambil tersenyum melihat Dudung makan dengan antusias. "Enak banget," jawab Dudung dengan mulut penuh. "Ini masakan kamu, ya?" "Iya, Kang. Aku yang masak." "Bagus deh kalau Akang suka. Nanti kalau kita nikah, aku mau masakin Akang tiap hari," jawab Erna dengan nada bercanda. Dudung terdiam mendengar ucapan itu. Ia memandang Erna dengan tatapan lembut, namun di dalam hatinya ada keraguan. "Kenapa, Kang? Erna salah yang ngomong kayak gitu?" Tanya Erna khawatir. "Enggak, kok," jawab Dudung pelan. "Tapi, apa ya kamu bakal izinin kita nikah? Aku ini cuma penggembala miskin." Erna tersenyum, menggenggam tangan Dudung. "Ayah pasti izinin, Kang. Akang kan orang baik. Aku yakin ayah akan mengerti." Dudung hanya tersenyum tipis. Ia tahu, di balik senyum Erna, jalan mereka untuk bersama tidaklah mudah. Malam itu, gubuk kecil milik Dudung dan neneknya diterangi lampu petromax yang redup. Dudung dan neneknya duduk di ruang tengah, berbincang ringan sambil menikmati secangkir teh hangat. "Nenek, tadi hasil panen di kebun kopi gimana? Banyak nggak?" Tanya Dudung. "Alhamdulillah, lumayan, Nak. Tapi nenek udah nggak kuat kerja seharian. Badan nenek rasanya remuk," jawab nenek sambil memijat tangannya yang keriput. "Kalau nenek capek, bilang aja. Nanti Dudung yang gantian panen," ujar Dudung dengan nada khawatir. Nenek tersenyum tipis. "Nenek nggak mau kamu terlalu capek, Nak. Kamu sendiri gimana hari ini?"
Lancar semua? Lancar, Nek. Tapi tadi Bobo sempat hampir masuk hutan. Untung aku cepat ngambil kendalinya, kata Dudung. Nenek mendadak serius. Nak, nenek udah sering bilang, jangan terlalu dekat sama hutan itu. Kenapa, Nek? Rumput di sana subur. Kerbau kita suka makan rumput di sana, jawab Dudung. Hutan itu angker, Nak. Banyak cerita menyeramkan tentang tempat itu. Nenek gak mau kamu kenapa-napa, kata nenek dengan nada cemas. Dudung terdiam. Ia tahu nenek tidak main-main dengan peringatannya. Namun, ia merasa hutan itu tidaklah seburuk yang orang-orang katakan. Beberapa hari kemudian, Dudung kembali menggembalakan Bobo di dekat hutan. Saat sedang asyik memotong rumput, tiba-tiba Bobo berlari ke arah hutan. Bobo! Jangan ke sana, teriak Dudung sambil mengejar kerbaunya. Namun, Bobo tidak mendengarkan. Ia terus berlari masuk ke dalam hutan, membuat Dudung terpaksa mengikutinya. Semakin jauh masuk ke dalam hutan, suasana semakin aneh. Udara terasa lebih dingin, dan sinar matahari sulit menembus pepohonan yang lebat. Suara burung-burung menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Di tengah pencariannya, Dudung melihat sebuah pondok tua yang tersembunyi di balik semak belukar. Pondok itu terlihat usang dan menyeramkan, seolah-olah sudah lama tidak dihuni. Setelah mengejar Bobo yang berlari ke dalam hutan, Dudung akhirnya sampai di sebuah pondok tua yang tersembunyi di balik rimbunnya dedaunan. Pondok itu terlihat menyeramkan, dengan atap yang sebagian roboh dan dindingnya penuh lumut. Dudung berdiri di depan pintu pondok, merasakan udara di sekelilingnya menjadi dingin dan sunyi. Rasa penasaran menguasainya. Ia mendekati pintu kayu itu dengan langkah hati-hati. Saat ia meraih gagang pintu, jantungnya berdegup kencang. Dudung menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu itu perlahan. Suara derit kayu tua memenuhi udara, membuat bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, seekor monyet melompat keluar dari dalam pondok dengan kecepatan kilat. Astagfirullah, seru Dudung sambil terhuyung ke belakang. Monyet itu melompat ke tanah dan berlari ke arah hutan yang lebih dalam. Meski jantungnya masih berdebar, Dudung merasa ada yang aneh dengan monyet itu. Mata monyet itu terlihat tajam, seolah mengisyaratkan sesuatu. Dudung, yang diliputi rasa penasaran, memutuskan untuk mengikuti monyet itu. Dudung berlari melewati pepohonan dan semak belukar, mengikuti jejak monyet itu. Ia hampir terjatuh beberapa kali karena akar-akar pohon yang menjalar di tanah. Monyet ini maunya apa sih? Pikirnya. Setelah beberapa menit, monyet itu berhenti di depan sebuah gua besar yang tersembunyi di balik dedaunan lebat. Mulut gua itu gelap dan menyeramkan, namun ada sesuatu yang membuat Dudung tidak bisa berpaling. Monyet itu berdiri di depan gua, memandang Dudung seolah mengisyaratkan agar ia masuk. Dudung ragu-ragu. Kenapa aku malah sampai ke tempat begini? Gumamnya. Namun rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah mendekati gua. Begitu ia masuk, suara gemuruh samar terdengar dari dalam gua. Di langit-langit gua, Dudung melihat puluhan, bahkan ratusan, monyet bergelantungan. Monyet-monyet itu memandangnya dengan mata yang tajam, seolah-olah mereka semua sedang mengawasinya. Dudung berhenti di tengah langkah. Ia merasa tubuhnya mulai gemetar. Apa yang mereka mau dariku? Pikirnya. Ia mencoba mundur perlahan, tetapi tiba-tiba terdengar suara seperti bisikan angin. Dudung. Ia terpaku. Suara itu terdengar seperti memanggil namanya. Namun tidak ada siapa-siapa di sekitar, kecuali monyet-monyet itu. Rasa takut semakin memuncak. Dengan panik, Dudung berbalik dan lari keluar dari gua itu. Ia tidak peduli lagi dengan apa yang ada di dalamnya, ia hanya ingin segera keluar dari hutan. Begitu keluar dari hutan, Dudung berlari ke arah tempat ia terakhir kali melihat Bobo. Saat sampai di padang rumput, ia terkejut melihat Bobo sedang makan rumput dengan santai, seolah tidak pernah masuk ke dalam hutan. Dudung mengusap wajahnya. Astagfirullah, kalau Bobo ada di sini, lalu siapa yang tadi aku kejar sampai ke dalam hutan? Pikirnya. Tubuhnya merinding. Ia merasa apa yang baru saja ia alami bukanlah sesuatu yang biasa. Dengan tangan gemetar, Dudung meraih tali pengikat Bobo dan segera membawa kerbaunya pulang. Hatinya masih dipenuhi rasa takut dan bingung.
Sesampainya di rumah, Dudung langsung menemui neneknya yang sedang duduk di balai bambu depan rumah. Wajah nenek terlihat lelah, tapi ia menyambut cucunya dengan senyuman kecil. "Nenek," panggil Dudung sambil duduk di sampingnya. "Ada apa, Nak? Wajahmu pucat." "Kamu kenapa?" tanya nenek sambil mengamati wajah Dudung yang terlihat panik. Dudung menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sebelum bercerita. "Tadi siang, aku masuk ke hutan, Nek. Bobo lari ke dalam, jadi aku kejar. Tapi..." Dudung berhenti sejenak, mengingat kejadian yang baru saja ia alami. "Tapi apa, Nak?" tanya nenek, penasaran. "Aku sampai di sebuah pondok tua di tengah hutan. Pas aku buka pintunya, ada monyet yang tiba-tiba loncat keluar. Aku kejar monyet itu, Nek, dan dia bawa aku ke sebuah gua besar. Di dalam gua itu ada banyak monyet, Nek. Puluhan, mungkin ratusan. Mereka semua ngeliatin aku." Nenek terdiam mendengar cerita Dudung. Wajahnya berubah serius. "Pas aku keluar dari gua, aku lihat Bobo udah ada di tempatnya tadi, di padang rumput. Tapi, Nek..." Dudung berhenti lagi, mencoba merangkai kata-kata. "Kalau Bobo ada di situ, lalu siapa tadi yang aku kejar masuk hutan?" Nenek menarik napas panjang, lalu memegang tangan Dudung. "Nak, nenek udah sering bilang, jangan terlalu jauh masuk ke hutan itu. Hutan itu bukan tempat sembarangan." "Ada apa sebenarnya di hutan itu, Nek?" tanya Dudung dengan suara bergetar. Nenek terbatu pelan sebelum menjawab. "Hutan itu kabarnya dijaga oleh siluman kera putih, Nak. Ia adalah penunggu gua besar yang kamu ceritakan tadi. Mungkin ia sengaja memanggilmu." "Manggil aku? Buat apa, Nek?" Dudung bertanya dengan bingung. Konon katanya, siluman kera putih itu bisa mengabulkan permintaan. Tapi... Nenek terdiam sejenak, menatap mata Dudung dengan serius. Permintaan itu harus dibayar dengan syarat yang berat. Dudung merasakan bulu kuduknya kembali berdiri. "Syarat apa, Nek?" Nenek tidak tahu pasti, Nak. Tapi orang-orang yang pernah berurusan dengan siluman itu tidak pernah kembali seperti semula. Entah mereka kehilangan sesuatu yang penting, atau mereka tidak pernah kembali sama sekali, jelas nenek dengan suara pelan. Dudung mengangguk pelan, mencoba mencerna kata-kata neneknya. "Lebih baik kamu jauhi tempat itu, Nak. Jangan biarkan rasa penasaranmu membawa malapetaka. Nenek gak mau kehilangan kamu," kata nenek sambil menggenggam tangan Dudung erat-erat. Dudung mengangguk lagi. "Iya, Nek. Dudung janji gak akan kesana lagi." Malam itu, Dudung tidak bisa tidur. Ia berbaring di atas tikar lusuh di kamar kecilnya, memikirkan kejadian siang tadi. Bayangan gua dan ratusan monyet itu terus menghantui pikirannya. Ia memandang ke arah neneknya yang tidur di balai bambu di ruang tengah. Nenek terlihat lemah, napasnya terdengar berat. Dudung tahu, neneknya sudah semakin tua dan sering sakit-sakitan. Kadang-kadang Dudung merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk neneknya. Kalau benar siluman kera putih itu bisa mengabulkan permintaan, apa aku harus mencobanya? Pikir Dudung dalam hati. Ia membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah jika ia bisa meminta sesuatu. Mungkin ia bisa meminta kesehatan untuk neneknya, atau meminta kehidupan yang lebih baik. Namun, ia juga teringat peringatan neneknya tentang syarat berat yang harus dibayar. Apa yang akan diminta oleh siluman itu sebagai gantinya? Dudung mencoba mengusir pikiran itu dari kepalanya, tapi rasa penasaran terus menghantuinya. Pagi harinya, Dudung kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Ia menggembalakan Bobo ke padang rumput, mencoba melupakan kejadian di hutan. Namun, pikirannya terus kembali ke gua itu. Saat sedang duduk di bawah pohon sambil mengawasi Bobo, Erna datang menghampirinya. "Kang Dudung, kok mukanya lesu?" "Kamu kenapa?" tanya Erna sambil duduk di sampingnya. "Nggak apa-apa, cuma capek aja," jawab Dudung singkat. Erna memandangnya dengan tatapan curiga. "Kang, aku kenal kamu. Kalau kamu ada masalah, cerita aja. Aku kan selalu di sini buat kamu."
Dudung tersenyum tipis. Pagi itu, seperti biasa, Dudung dan Bobo menggembala di padang rumput. Matahari belum terlalu tinggi, dan angin sejuk masih terasa di pipinya. Dudung tidak sendiri hari itu. Erna, kekasihnya, duduk di atas batu besar di dekatnya sambil menyiapkan bekal untuk mereka berdua. Dudung mengambil sabit kecil dan mulai mengumpulkan rumput untuk Bobo. "Akang, jangan terlalu capek, ya?" kata Erna sambil menatap Dudung yang sibuk memotong rumput. "Iya, Erna. Kamu sendiri ngapain bawa bekal sebanyak ini?" "Aku aja nggak habis makan semuanya," jawab Dudung sambil tersenyum kecil. Erna tertawa kecil. "Aku cuma pengen nemenin Akang. Lagian kapan lagi aku bisa lihat Akang gembira seperti ini?" Mereka terus berbincang ringan, membicarakan masa depan mereka yang masih penuh dengan ketidakpastian. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara teriakan. "Dudung! Dudung!" Dudung menoleh ke arah suara itu. Dilihatnya Benny, salah satu tetangga, berlari tergesa-gesa ke arahnya. Dudung langsung berdiri, menatap penuh kekhawatiran. "Ada apa, Benny? Kenapa kamu teriak-teriak begitu?" tanyanya dengan nada cemas. Benny yang sudah terengah-engah berhenti di hadapan Dudung. "Dung, nenekmu, Dung. Nenekmu." Wajah Dudung langsung pucat. "Kenapa nenekku? Cerita, Benny. Apa yang terjadi dengan nenekku?" Benny mengatur napasnya yang tersengal. "Nenekmu tadi jatuh pingsan di kebun kopi waktu lagi memanen. Sekarang dia sudah di rumah. Orang-orang sedang manggil tabib." Dunia Dudung seakan berhenti. Ia tidak menunggu penjelasan lebih jauh. Dengan cepat ia mengikat tali pengikat Bobo ke pohon, lalu berlari sekuat tenaga menuju rumahnya. Saat Dudung tiba di rumahnya, suasana sudah ramai. Warga kampung berkumpul di depan gubuk kecil itu dengan wajah penuh duka. Melihat kerumunan itu, hati Dudung semakin tak karuan. Ia memaksa masuk ke dalam rumah, melangkah cepat melewati orang-orang yang mencoba menenangkannya. "Permisi, permisi," katanya sambil membuka jalan. Begitu sampai di dalam, Dudung melihat neneknya terbaring kaku di atas ranjang. Mata neneknya tertutup rapat, wajahnya pucat, dan tubuhnya sudah ditutupi kain. Tabib kampung hanya bisa menggelengkan kepala, tanda bahwa nenek Dudung sudah pergi untuk selamanya. "Nenek!" Suara Dudung pecah. Ia jatuh berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan neneknya yang sudah dingin. "Nenek bangun, Nek. Dudung masih butuh nenek. Jangan tinggalkan aku." Namun, neneknya tetap diam. Tidak ada lagi suara lembut yang menenangkan Dudung seperti biasa. Tangisnya pecah, menggema di dalam gubuk kecil itu. Erna yang berdiri di belakangnya ikut meneteskan air mata. Ia mendekat dan memeluk Dudung dari belakang, mencoba menenangkan kekasihnya yang sedang larut dalam kesedihan. "Kang Dudung, sabar ya. Erna tahu ini berat, tapi Akang harus kuat," kata Erna dengan suara pelan, sambil mengelus punggung Dudung. Dudung hanya bisa menangis. "Erna, nenek udah nggak ada. Aku nggak punya siapa-siapa lagi sekarang. Siapa lagi yang akan peduli sama aku?" Erna memegang wajah Dudung dengan kedua tangannya. "Akang nggak sendiri. Erna masih ada buat Akang. Kita akan lalui ini bersama." Setelah itu, warga kampung segera mengurus pemakaman nenek Dudung. Upacara berlangsung sederhana, namun penuh duka. Dudung merasa kosong, seperti sebagian dari dirinya ikut terkubur bersama neneknya. Beberapa hari setelah pemakaman, Dudung merasa hidupnya berubah total. Biasanya, ia masih bisa berbicara dan bercanda dengan neneknya setiap malam sebelum tidur. Namun kini, rumah kecil itu terasa sepi. Lampu minyak yang biasanya menjadi saksi obrolan mereka hanya menyala tanpa arti. Di suatu siang, Dudung duduk di depan gubuknya, memandang jalan setapak yang biasa dilalui neneknya saat pergi ke kebun kopi. Kenangan tentang nenek terus menghantuinya. Saat itu, Erna datang membawa makanan. Ia meletakkan keranjang kecil di meja kayu, lalu duduk di samping Dudung. "Kang Dudung, masih kepikiran nenek, ya?" tanya Erna dengan lembut. Dudung mengangguk pelan. "Hari-hariku sekarang terasa kosong, Erna.
Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Dulu, aku bisa cerita apa saja ke nenek. Tapi sekarang, aku bahkan nggak tahu harus ngomong sama siapa. Erna mencoba menguatkan Dudung. Kan ada Erna, Kang. Erna siap kok menemani Akang. Apapun yang Akang rasakan, ceritain aja ke Erna. Erna mau jadi pendengar Akang. Dudung tersenyum tipis, namun ia tidak sepenuhnya yakin. Erna, kamu nggak ngerti. Cerita sama nenek itu beda. Dia nggak cuma dengar, tapi dia selalu kasih solusi. Dia ngerti aku lebih dari siapapun. Erna terdiam sejenak, lalu menatap Dudung dengan penuh kesungguhan. Kalau gitu, kita nikah aja, Kang. Erna mau kok jadi istri Akang. Nanti Erna yang akan selalu ada buat Akang, kayak nenek dulu. Kata-kata Erna membuat Dudung terbelalak. Nikah? Erna, kamu gak bisa sembarangan ngomong begitu. Aku ini siapa? Aku cuma penggembala miskin yang gak punya apa-apa. Ayahmu pasti gak akan setuju. Erna menggenggam tangan Dudung. Kenapa ngomong kayak gitu, Kang? Erna gak peduli Akang miskin atau kaya. Yang penting kita bahagia. Kalau kita berusaha bersama, Erna yakin kita bisa meyakinkan ayah. Dudung terdiam, hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia tidak ingin kehilangan Erna. Namun di sisi lain, ia tidak yakin bisa membahagiakan wanita yang dicintainya itu. Erna, aku gak mau kamu menderita karena aku. Aku tahu ayahmu pasti lebih suka kamu menikah dengan orang kaya, seseorang yang bisa kasih kamu masa depan yang jelas, kata Dudung lirih. Erna menatap Dudung dengan penuh tekad. Akang jangan berpikiran seperti itu. Kalau Akang mau, kita pasti bisa hadapi ini bersama. Erna mau Akang percaya sama Erna. Mendengar keyakinan dalam suara Erna, Dudung merasa sedikit terhibur. Namun ia tetap tidak bisa menyingkirkan keraguan di hatinya. Setelah malam panjang yang dihabiskannya merenung, Dudung akhirnya memutuskan. Ia tidak ingin kehilangan Erna. Jika itu berarti harus menghadapi ayah Erna, ia bersedia melakukannya. Esok harinya, Dudung menemui Erna di kebun kopi milik ayahnya. Dengan langkah mantap, ia mendekati Erna yang sedang memetik biji kopi bersama beberapa pekerja lainnya. Erna, aku mau ngomong sesuatu, kata Dudung dengan suara tegas. Erna berbalik, tersenyum kecil melihat keberanian Dudung. Apa, Kang? Aku mau nikahin kamu. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi aku akan coba bicara dengan ayahmu, kata Dudung. Erna terkejut, namun senyumnya melebar. Beneran, Kang? Akang yakin? Dudung mengangguk. Aku nggak mau terus-terusan ragu. Kalau kita memang saling mencintai, aku harus berjuang. Mendengar itu, Erna memeluk Dudung dengan penuh kebahagiaan. Namun di dalam hatinya, ia tahu perjuangan ini tidak akan mudah. Ayahnya dikenal keras dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap masa depan Erna. Beberapa hari kemudian, Dudung mempersiapkan diri untuk menemui ayah Erna. Dengan pakaian terbaik yang dimilikinya, ia pergi ke rumah Erna. Rumah itu jauh berbeda dari gubuk kecil Dudung. Besar, kokoh, dan dikelilingi oleh kebun kopi yang luas. Siang itu, Dudung melangkah menuju rumah Erna dengan hati yang penuh tekad. Gubuk kecil tempat tinggalnya terasa semakin jauh saat ia melintasi jalan setapak yang mengarah ke rumah besar milik Juragan Dono, ayah Erna. Rumah itu megah, berdiri kokoh di tengah hamparan kebun kopi yang luas, sangat kontras dengan kehidupan sederhana Dudung. Dudung mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, meskipun itu hanyalah kemeja lusuh yang telah dijahit ulang beberapa kali. Tangannya gemetar, tapi ia mencoba menenangkan diri. Hari ini, ia akan mengutarakan niatnya untuk meminang Erna, wanita yang sangat ia cintai. Setibanya di depan rumah, ia menghela napas panjang dan mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, seorang pelayan membukakan pintu dan menatapnya dengan pandangan curiga. Ada apa, Dudung? Tanya pelayan itu singkat. Aku ingin bertemu Juragan Dono. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan, jawab Dudung dengan suara yang bergetar. Pelayan itu mengangguk ragu, lalu mempersilakan Dudung masuk ke ruang tamu. Dudung duduk di kursi besar yang terasa terlalu mewah untuk dirinya. Ia mencoba mengatur napasnya sambil menunggu. Tak lama, Juragan Dono muncul dari ruang dalam.
Pria itu bertubuh besar dengan kumis tebal yang membuatnya tampak semakin berwibawa. Ia mengenakan pakaian yang rapi, menandakan statusnya sebagai salah satu orang terkaya di kampung. "Ada apa kamu datang ke sini, Dudung?" tanyanya dingin sambil duduk di kursi berhadapan dengan Dudung. Dudung menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. "Juragan Dono, saya datang ke sini dengan niat baik. Saya ingin meminang putri Juragan, Erna." Ruangan itu seketika hening. Juragan Dono menatap Dudung dengan mata yang menyipit. Kemudian ia tertawa sinis. "Kamu bercanda, kan?" katanya, suaranya meninggi. "Tidak, Juragan. Saya serius. Saya mencintai Erna, dan saya ingin membangun keluarga bersamanya," jawab Dudung dengan suara yang mulai mantap. Namun, bukannya menerima dengan baik, Juragan Dono malah berdiri dan menunjuk ke arah Dudung dengan kasar. "Dudung, kamu itu siapa? Pemuda miskin tak punya apa-apa. Kamu pikir dengan gubuk reot dan kerbau kurusmu itu, kamu bisa menikahi anakku?" Dudung terdiam, tapi ia tetap mencoba mempertahankan sikap tenangnya. "Saya memang tidak kaya, Juragan. Tapi saya mencintai Erna, dan saya berjanji akan membahagiakannya." Juragan Dono tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Cinta? Apa itu cukup? Bahkan kalau kamu jual gubukmu, kerbaumu, dan semua yang kamu punya, itu tidak cukup untuk membiayai pernikahan dengan putriku. Kamu ini tidak tahu diri." Kata-kata itu menghantam hati Dudung seperti palu godam. Tapi sebelum ia sempat menjawab, pintu ruangan terbuka dan Erna muncul. Wajahnya tampak panik. Mungkin ia mendengar keributan dari dalam kamarnya. "Ayah, hentikan. Jangan bicara seperti itu pada Kang Dudung," seru Erna, suaranya bergetar. Juragan Dono menoleh ke arah putrinya dengan tatapan marah. "Erna, diam. Kamu tahu ayah sudah merencanakan masa depanmu. Kamu pantas mendapatkan pria yang jauh lebih baik dari dia." Erna mendekat, berdiri di samping Dudung yang menunduk. "Ayah, aku mencintai Kang Dudung. Aku nggak peduli dia miskin atau kaya. Aku cuma mau menikah dengannya. Kalau ayah nggak setuju, aku lebih baik mati daripada menikah dengan orang yang tidak aku cintai." Ruangan itu kembali hening. Kata-kata Erna menggantung di udara seperti petir yang baru saja menggelegar. Juragan Dono memandang putrinya dengan mata melotot, tak percaya mendengar ancaman itu. "Kamu bicara apa, Erna? Jangan main-main dengan nyawamu," bentaknya. Namun, Erna tidak mundur. Air mata mengalir di pipinya, tapi ia tetap berdiri tegak. "Aku serius, ayah. Kalau ayah tidak mengizinkan aku menikah dengan Kang Dudung, aku akan kabur dari rumah ini. Bahkan kalau perlu, aku akan mengakhiri hidupku." Setelah mengatakan itu, Erna berlari masuk ke dalam rumah sambil menangis. Pintu kamarnya terdengar dibanting keras. Juragan Dono kembali menatap Dudung dengan penuh amarah. "Kamu dengar itu, Dudung? Ini semua gara-gara kamu. Keluar dari rumahku sekarang juga." Dudung berdiri, tubuhnya gemetar. "Juragan, saya mohon. Saya tulus mencintai Erna. Saya ingin membahagiakannya." "Bahagiakan? Kamu tidak akan pernah bisa membahagiakan putriku. Sekarang pergi sebelum aku benar-benar marah," bentak Juragan Dono sambil menunjuk ke pintu. Dudung hanya bisa menunduk. Dengan hati yang hancur, ia melangkah keluar dari rumah besar itu. Saat Dudung keluar dari rumah Juragan Dono, langit yang tadinya cerah berubah menjadi mendung. Awan kelabu bergulung-gulung, seolah mencerminkan perasaan Dudung yang sedang diliputi kesedihan. Angin sore bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering di sepanjang jalan setapak. Dudung berjalan perlahan, seperti kehilangan arah. Kata-kata kasar Juragan Dono terus terngiang di telinganya. "Miskin, tidak tahu diri, tidak layak." Semua itu menusuk hatinya seperti duri tajam. Di tengah perjalanan, Dudung berhenti dan menatap langit. Matanya memerah, menahan air mata yang sudah tak terbendung. Ia menjatuhkan diri di atas rerumputan di tepi jalan, memeluk lututnya sambil menangis dalam diam. "Apa aku memang tidak pantas untuk Erna? Apa aku memang tak layak untuk bermimpi?" bisiknya pada diri sendiri. Namun,
Di balik semua keraguan dan luka hatinya, Dudung masih memikirkan Erna. Ia tahu betapa besar cinta Erna padanya, dan ancaman gadis itu tadi semakin membuatnya merasa bersalah. Erna, aku nggak mau kamu menderita karena aku. Tapi aku juga nggak mau kehilanganmu, gumamnya. Angin semakin kencang, seakan ikut merasakan pedihnya hati Dudung. Sore itu, ia memutuskan untuk kembali ke gubuk kecilnya, membawa luka yang mendalam. Dudung tahu perjuangan ini belum selesai, dan entah bagaimana, ia harus menemukan cara untuk meyakinkan Juragan Dono. Malam itu, Dudung duduk di depan gubuknya, memandang bintang-bintang yang bersembunyi di balik awan. Ia berpikir keras, mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Meski hatinya berat, Dudung berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah. Ia akan membuktikan kepada Juragan Dono bahwa cinta sejati lebih berharga daripada harta. Dudung hanya berharap, waktu akan memberikan jawabannya. Sementara itu, di dalam kamarnya, Erna menangis terseduh-seduh. Ia tahu bahwa perjuangan mereka tidak akan mudah, tapi ia juga tahu bahwa cintanya pada Dudung terlalu besar untuk dikalahkan oleh keinginan ayahnya. Malam itu, baik Dudung maupun Erna terjaga dengan hati yang penuh harapan dan ketakutan. Mereka hanya bisa menunggu, menanti apa yang akan dibawa oleh takdir esok hari. Malam itu, Dudung duduk sendirian di depan gubuk kecilnya. Hatinya masih diliputi amarah dan luka mendalam. Kata-kata hinaan Juragan Dono terus terngiang di telinganya. Jikamu miskin, tidak tahu diri. Dudung mengepalkan tangan, merasakan dadanya sesak oleh rasa sakit. Ia tak hanya merasa diremehkan, tapi juga dihina atas kemiskinannya, sesuatu yang sejak kecil ia coba terima dengan lapang dada. Namun malam itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Di bawah langit kelam yang hanya diterangi remang-remang cahaya bintang, Dudung membuat janji pada dirinya sendiri. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Aku akan menjadi kaya raya dan menunjukkan pada Juragan Dono kalau aku juga pantas untuk Erna. Gumamnya pelan, tapi penuh tekad. Pikirannya berputar, mencari cara untuk mewujudkan janji tersebut. Tiba-tiba, Dudung teringat sebuah cerita lama yang pernah diceritakan mendiang neneknya. Saat itu, neneknya berkata bahwa di dalam hutan, di sebuah gua yang gelap, terdapat kerajaan kera yang dipimpin oleh seekor kera putih. Kera putih itu konon bisa mengabulkan permintaan apa saja, asalkan seseorang berani menghadapi syarat-syaratnya. Dudung menggenggam cerita itu erat-erat di benaknya. Malam yang dingin dan gelap tak menghalangi niatnya. Ia mengambil sebuah obor, menyalakannya, dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Hutan itu gelap dan sunyi, hanya suara gesekan dedaunan dan hembusan angin malam yang terdengar. Langkah Dudung semakin mantap meski rasa takut mengintai setiap sudut hatinya. Ia melewati pepohonan yang tinggi menjulang, akar-akar yang mencuat dari tanah, dan suara-suara aneh dari dalam hutan. Namun, ia tidak berhenti. Pikirannya tertuju pada satu hal, ia ingin menjadi kaya dan membalas hinaan Juragan Dono. Setelah beberapa waktu berjalan, Dudung akhirnya sampai di sebuah tempat yang tidak asing baginya. Itu adalah mulut gua yang pernah ia lihat sebelumnya, saat ia mengejar kerbaunya, Bobo. Kali ini, suasana di sana terasa lebih mencekam. Puluhan, mungkin ratusan monyet, bergelantungan di pepohonan sekitar gua. Mereka memandang Dudung dengan tatapan yang seolah-olah sedang menantikan kehadirannya. Dengan obor di tangan, Dudung melangkah masuk ke dalam gua. Semakin jauh ia melangkah, suasana semakin gelap dan lembab. Cahaya obor memantulkan bayangan aneh di dinding gua. Tiba-tiba, di hadapannya, duduk seekor monyet putih besar di atas sebuah batu yang menyerupai singgasana. Tubuhnya diselimuti bulu yang berkilauan, dan matanya yang tajam menatap lurus ke arah Dudung. Monyet itu berbicara. Suaranya berat dan penuh wibawa, membuat bulu kuduk Dudung meremang. Apa yang membawamu ke sini, manusia? Dudung terkejut, tapi ia berusaha memberanikan diri. Aku datang untuk meminta satu hal. Aku ingin menjadi kaya raya. Kera putih itu tersenyum samar. Menjadi kaya, ya? Banyak manusia yang datang ke sini meminta hal yang sama. Tapi, kau harus tahu, permintaan seperti itu tidak gratis. Ada syaratnya. Dan sekali kau terikat, tidak akan ada jalan kembali. Kau siap? Dudung menelan ludah. Ia tahu ada risiko besar, tapi pikirannya sudah dipenuhi tekad. Aku siap.
Apapun syaratnya, aku akan melakukannya. Monyet putih itu berdiri dari singgasananya. Baik. Syarat pertama, bawakan aku sesembahan darah. Besok malam, bawakan aku hewan atau korban yang layak. Kau hanya punya waktu 1 hari untuk memenuhinya. Dudung mengangguk. Aku akan melakukannya. Dengan itu, Dudung meninggalkan gua dan kembali ke gubuknya. Namun, saat ia berbaring di atas tikar lusuhnya malam itu, pikirannya dipenuhi kegelisahan. Ia mulai bertanya-tanya, hewan apa yang akan ia persembahkan. Keesokan harinya, Dudung terus memikirkan syarat dari kera putih. Ia berjalan ke ladang seperti biasa, membawa Bobo, kerbau kesayangannya. Dudung duduk di atas tanah, memandang Bobo yang sedang asyik memakan rumput. Bobo, apa aku tega melakukan ini padamu? Bisik Dudung pelan. Bobo sudah menemani Dudung sejak ia kecil. Kerbau itu adalah satu-satunya peninggalan orang tuanya sebelum mereka meninggal. Selama ini, Bobo bukan hanya sekadar hewan peliharaan. Ia adalah teman Dudung, sahabat yang setia dalam suka maupun duka. Namun, Dudung sadar bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Jika ia ingin memenuhi syarat dari kera putih, ia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Malam harinya, dengan hati yang berat, Dudung membawa Bobo ke mulut gua. Monyet-monyet itu kembali menantinya, menatapnya dengan tatapan tajam. Dudung mengikat Bobo di depan gua dan menyalakan obor untuk memberikan cahaya. Kau sudah siap memberikan persembahanmu? Tanya kera putih, muncul dari kegelapan. Dudung mengangguk, meski matanya mulai berkaca-kaca. Ini persembahanku. Aku memberikan Bobo. Kera putih itu tersenyum puas. Baik. Persembahanmu diterima. Sebagai gantinya, aku akan memberimu sesuatu yang akan membawamu pada kekayaan yang kau inginkan. Dudung memperhatikan dengan hati yang hancur saat kera putih mengambil Bobo. Ia tidak bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya, tapi suara jeritan Bobo masih terngiang di telinganya saat ia diberi sebuah karung. Ini hadiahmu, kata kera putih sambil melemparkan karung ke tanah. Dudung membuka karung itu dan terkejut. Isinya hanyalah kerikil-kerikil kecil yang tak berharga. Ia memandang kera putih dengan bingung. Apa ini? Tanya Dudung. Kerikil itu akan menjadi kunci kekayaanmu. Pergilah, dan kau akan mengerti keajaibannya, jawab kera putih sebelum menghilang ke dalam kegelapan gua. Matahari bersinar terang di atas langit desa saat Dudung berjalan mantap menuju rumah Juragan Dono. Di tangannya, ia membawa karung penuh dengan emas yang berkilauan. Seluruh desa gempar melihat pemandangan itu. Pemuda miskin yang dulu sering dihina kini membawa sesuatu yang bahkan tak dimiliki oleh orang kaya sekalipun. Dudung mengetuk pintu besar rumah Juragan Dono, dan pelayan yang membukakan pintu langsung mempersilakan masuk setelah melihat isi karung itu. Juragan Dono, yang tengah duduk di ruang tamu, terperanjat ketika Dudung meletakkan karung di hadapannya. Dudung membuka karung itu, dan seketika kilauan emas memantul di ruangan tersebut. Juragan Dono menatap emas itu dengan mata terbelalak. Dengan emas-emas ini, apakah cukup untuk memenuhi syarat menikahi Erna? Tanya Dudung tegas, menatap langsung ke mata Juragan Dono. Juragan Dono terdiam sejenak, masih berusaha mencerna apa yang ia lihat. Ia tidak pernah menyangka bahwa pemuda seperti Dudung bisa memiliki kekayaan sebanyak ini. Ia mendekati karung itu, mengambil salah satu bongkahan emas, dan memeriksanya dengan saksama. Ini lebih dari cukup, kata Juragan Dono dengan suara bergetar. Wajahnya berubah dari arogan menjadi takjub. Aku tidak menyangka, Dudung. Jadi selama ini, di gubukmu yang tua itu, kau menyimpan kekayaan sebesar ini? Dudung tidak menjawab. Ia hanya menatap Juragan Dono dengan dingin, mengingat bagaimana hinaan yang dulu ia terima. Baiklah, kata Juragan Dono akhirnya, aku merestui pernikahanmu dengan Erna. Dengan ini, kau telah membuktikan dirimu layak. Berita bahwa Dudung kini resmi menjadi calon suami Erna menyebar cepat di seluruh desa. Orang-orang yang dulu memandang rendah Dudung kini memujanya. Dudung tidak lagi tinggal di gubuk kecilnya. Ia membangun rumah besar dengan halaman luas, lengkap dengan kebun kopi yang subur dan peternakan kerbau yang dipenuhi puluhan hewan gemuk. Dudung kini dikenal sebagai orang kaya baru yang paling sukses di desa. Erna dan Dudung pun sibuk mempersiapkan pernikahan mereka.
Juragan Dono mengerahkan seluruh pesuruhnya untuk memastikan pesta itu akan menjadi perayaan terbesar di desa. Gaun pengantin Erna yang megah dijahit khusus oleh penjahit terbaik dari kota. Dudung, yang dulu hanya memiliki pakaian lusuh, kini mengenakan setelan mahal yang memancarkan aura kebangsawanan. Hari pernikahan mereka semakin dekat, dan kebahagiaan terpancar jelas di wajah keduanya. Dudung merasa bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Ia telah membuktikan kepada dunia bahwa cinta dan kerja keras mampu mengubah takdirnya. Namun, 2 malam sebelum pernikahan berlangsung, sesuatu yang ganjil terjadi. Di tengah malam yang sunyi, saat Dudung sedang tidur, seekor kera muncul di depan jendela kamarnya. Kera itu tampak berbeda dari yang lain, matanya merah menyala, dan suaranya berat seperti petir. "Dudung," dipanggil kera itu. Dudung terbangun dengan kaget dan langsung duduk di tempat tidur. Ia menatap kera itu dengan bingung. "Kau telah melupakan perjanjianmu dengan Raja Kera. Kekayaan yang kau miliki tidak datang tanpa harga. Raja kini menuntut persembahan berikutnya," kata kera itu. "Apa yang dia inginkan?" tanya Dudung, suaranya bergetar. "Raja meminta sesembahan yang lebih berharga kali ini. Dia menginginkan seorang gadis cantik sebagai korban. Berikan dia Erna, dan kekayaanmu akan tetap utuh. Bahkan, kau akan menjadi lebih kaya dari sekarang." Wajah Dudung pucat seketika. "Tidak mungkin. Aku tidak akan menyerahkan Erna." Kera itu menyeringai. "Jika kau menolak, maka kau akan menanggung resikonya. Kekayaanmu akan hilang, dan kutukan akan menghancurkan hidupmu. Pilihan ada di tanganmu." Setelah berkata demikian, kera itu menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Dudung yang terguncang. Dudung tidak bisa memejamkan mata malam itu. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan pernah menyerahkan Erna, meski itu berarti ia harus kehilangan segalanya. Dengan hati yang penuh kegelisahan, Dudung memutuskan untuk menemui Erna dan memberitahukan semuanya. Ia pergi ke rumah Juragan Dono dan mengetuk jendela kamar Erna. Erna terkejut melihat Dudung muncul di tengah malam, tapi ia segera mengenakan selendang dan keluar menemui Dudung. "Kang, ada apa? Kenapa datang malam-malam seperti ini?" tanya Erna, bingung. "Kita harus pergi, Erna. Sekarang juga. Aku harus menceritakan sesuatu padamu," kata Dudung dengan nada serius. Mereka berjalan melewati gelapnya malam menuju sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Dudung menyalakan obor untuk memberikan cahaya, sementara Erna mengikuti di belakangnya dengan rasa penasaran yang membuncah. Setelah sampai di gubuk itu, Dudung duduk dan memandang Erna dengan mata penuh penyesalan. "Erna, ada sesuatu yang harus aku akui padamu. Semua kekayaan yang kumiliki, itu tidak datang begitu saja. Aku mendapatkannya dari sebuah perjanjian dengan Raja Kera di dalam hutan ini." Erna tertegun. "Apa maksudmu, Kang?" Dudung menceritakan semuanya. Dari perjalanannya ke gua, perjanjiannya dengan Raja Kera, hingga pengorbanan Bobo. Ia juga menceritakan tentang kunjungan kera malam itu, dan permintaan sesembahan yang menginginkan Erna sebagai korban. "Aku tidak bisa melakukannya, Erna. Aku tidak bisa menyerahkanmu. Aku lebih baik kehilangan segalanya daripada kehilanganmu," kata Dudung, suaranya serak. Erna menatap Dudung dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa kekayaan Dudung berasal dari hal seperti itu. Tapi di sisi lain, ia terharu karena Dudung memilih dirinya di atas segalanya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari luar gubuk. Angin bertiup kencang, dan suara pekikan monyet bergema di seluruh hutan. Dudung merasa tubuhnya mulai bergetar, dan rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. "Apa yang terjadi, Kang?" tanya Erna panik. Dudung jatuh ke tanah, tubuhnya menggeliat kesakitan. Perlahan-lahan, bulu putih mulai tumbuh di seluruh tubuhnya. Wajahnya berubah, tangannya mengecil, dan tubuhnya melengkung menjadi seekor monyet putih besar. Erna menjerit melihat perubahan itu, tapi ia tidak lari. Ia tetap di sisi Dudung, memeluk tubuhnya yang kini berubah menjadi seekor monyet. "Kang Dudung, apa ini kutukannya?" tanya Erna, menangis. Dudung mengangguk pelan. Ia tidak bisa berkata-kata, tapi matanya yang kini berwarna merah mencerminkan rasa penyesalan dan cinta yang mendalam. Namun, sesuatu yang aneh terjadi.
Saat malam semakin larut, tubuh Dudung kembali berubah. Ia kembali menjadi manusia, meski tampak lemah dan rapuh. Kutukan ini, aku akan menjadi monyet setiap matahari terbit, dan kembali menjadi manusia saat malam tiba, kata Dudung pelan. Erna menggenggam tangan Dudung erat-erat. Aku tidak peduli, Kang. Aku mencintaimu, apapun bentukmu. Jika kau harus tinggal di hutan ini, aku akan tinggal bersamamu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Erna dan Dudung memutuskan untuk tinggal di hutan, jauh dari pandangan dunia. Setiap pagi, Dudung berubah menjadi seekor monyet putih yang megah, dan setiap malam, ia kembali menjadi manusia. Meski hidup mereka sederhana, mereka menemukan kebahagiaan di tengah kesunyian hutan. Kisah mereka menjadi legenda di desa, sebuah cerita tentang cinta yang tak terpisahkan meski raga terbelenggu kutukan.